Dalam serial videocast kedua yang berjudul Ranking Siapa Takut. Terima kasih yang sudah klik video ini dan jangan lupa Sobat SDMM klik tombol subscribe juga ya, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu bisa support channel ini untuk terus berkarya setiap harinya. Ingat, subscribe itu gratis. Tidak ada ruginya Sobat SDMM untuk klik tombol subscribe. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ustadzah Emma dan Ustadzah Tari dalam serial videocast kedua yang berjudul Ranking Siapa Takut. Nah, gimana anak-anak? Sudah lihat rapot kalian belum? Pasti bahagia sekali ya melihat rapotnya. Nah, kalau berbicara tentang penerimaan raport, pasti identik dengan ranking. Gimana dengan kalian? Ranking berapa kalian? Nah, tapi jangan risau, jangan galau ya kalau kita ngomongin tentang ranking ya. Nah, Ustadzah Tari, gimana nih untuk anak-anak ya supaya nggak galau tentang ranking mereka ini ya. Ustadzah, aku ranking sekian. Nah, biar nggak galau itu gimana Ustadzah Tari tipsnya? Iya nih Ustadzah Emma, terima kasih. Menarik sekali ya bahasan videocast kita yang kedua hari ini. Tepat di hari ini anak-anak kita di SD Muhammadiyah Manyar melaksanakan penerimaan raport. Pasti dikduk ini Ustadzah, apalagi sekarang masih pagi ya. Pagi, apalagi yang kelas besar nih masih nanti siang gitu ya, jam 10. Nah, tapi jangan khawatir nih ya. Di SD Muhammadiyah Manyar ranking itu bukan satu ukuran kesuksesan Ustadzah Emma. Dan Ustadzah saya yakin di tempat-tempat yang lain pun juga demikian, karena sekarang era pendidikan sekarang adalah merdeka belajar. Artinya betul. Anak-anak bebas menentukan mereka mau belajar model gimana dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan tentu saja SD Muhammadiyah Manyar pun kita juga sejalan dengan apa yang digerakkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu bagaimana siswa, orang tua, dan juga sekolah memerdekakan anak begitu. Jadi siswanya juga memerdekakan dirinya sendiri. Nah, terkait dengan ranking, wah menarik sekali. Biasanya memang betul nih Ustadzah Emma, kita sebagai guru pasti di chat gitu ya, betul. Atau mungkin ditanyakan oleh wali siswa nih. Akhirnya kita bingung juga mau jawab gimana. Iya benar banget. Nih putri saya ranking berapa ya? Gitu. Kita mau ngomong nih juga gimana gitu ya. Tapi jangan khawatir. Untuk anak-anak tipsnya ada nih Ustadzah Emma. Kalau kalian buka rapot ya, kan nggak ada tuh tulisannya ranking, nggak ada. Yang pertama adalah tipsnya adalah komunikasi. Komunikasi maksudnya gimana? Nah, anak-anak kalian bisa komunikasi dengan mama, dengan papa, atau dengan kakak. Jadi kalian bisa buka rapotnya, mah aku yang kurang di mana kata Ustadzah gitu ya, mah kata Ustadz aku kelebihannya di mana gitu ya. Satu hal anak-anak, saat kalian berkomunikasi dengan mama, dengan orang tua ya, satu hal bahwa jangan fokus pada kekurangan. Jadi kalian boleh menanyakan kekurangan kalian di mana, tapi itu untuk memacu diri kalian sendiri agar kamu bisa mempersiapkan kekurangan itu untuk menjadi lebih baik di lagi. Semester 2 nanti. Iya, betul. Tapi jangan lupa juga lihat juga kelebihannya, karena berarti itu potensi kalian ada di situ. Dan kelebihan itu bukan kemudian harus dibiarin aja. Oh, pokoknya aku udah mahir kok di sini, ya udah aku nggak perlu belajar ini, tidak gitu ya. Tapi tetap kalian tingkatkan apa ya yang kira-kira aku bisa gali lagi, potensiku bisa gali lagi di sini karena ini kelebihanku gitu. Iya, itu tips untuk anak-anak ya Ustadzah. Nah, kalau untuk orang tua bagaimana nih Ustadzah menyikapi tentang ranking anaknya? Iya. Saya juga orang tua. Iya ya. Oh iya ya, saya Ustadzah Tari anaknya di kelas 5. Iya, ini berarti nasihat untuk diri saya sendiri. Nasihat untuk diri sendiri, betul. Dan juga saya nanti sebagai calon orang tua. Iya.
Baik, untuk mama papa di rumah, tipsnya ya melihat kesuksesan anak kita, dia bisa mendapat nilai 9, dia bisa lulus dengan sempurna, dia bisa memilih sekolah lanjutannya yang terbaik begitu ya. Itu adalah sebuah anugerah tersendiri ya buat kita sebagai orang tua. Tentu saya pun demikian, sebagai orang tua saya tentu senang sekali jika melihat putri saya mendapatkan peringkat 1 di kelasnya. Saya akan sangat senang sekali dan bahkan saya akan menyiapkan hadiah begitu ya. Mungkin kita sebagai orang tua akan memberikan hadiah jika nilai rapot anak kita itu sejalan dengan harapan-harapan kita. Tapi ingat mama papa bahwa nilai rapot itu bukan satu-satunya ukuran kesuksesan anak kita di masa depan. Jadi yang terpenting satu nilai yang harus kita jaga adalah jangan sampai harga diri, martabat anak dan hak-hak anak itu terampas hanya karena nilai raport yang belum sesuai harapan orang tua. Gitu. Intinya di satu itu, karena anak itu punya kecerdasan masing-masing, iya, betul. Dia punya potensi masing-masing dan kita sebagai orang tua harus mulai berpikir terbuka menjadi orang tua yang merdeka. Kalau orang tuanya juga merdeka ya Ustadzah ya. Versinya Mas Nadiem Makarim itu menjadi orang tua merdeka itu berarti menjadi orang tua yang siap membuka diri bahwa tiap anak memiliki kecerdasan yang berbeda dan mereka berhak untuk tumbuh sesuai dengan kecerdasan atau potensi mereka masing-masing. Begitu. Oh gitu ya Ustazah. Oh ya, ngomong-ngomong berbicara tentang kecerdasan tadi ya, ada berapa macam sih Ustazah kecerdasan anak itu? Jadi kepo nih saya. Iya. Baik, sebelum ke kecerdasan nih Ustazah Emma, jadi saya ingin menyampaikan bahwa menurut penelitian ya, itu Gartner, terutama Gartner yang beliau merumuskan ada 9 kecerdasan anak atau multiple intelligence pada anak itu. Sebelum ke arah 9 multiple intelligence, beliau menyampaikan bahwa anak itu tidak bisa kita bandingkan dengan anak yang lain. Ya, betul. Mereka memiliki kecerdasan sendiri-sendiri dan sesuatu hal yang tidak wajar atau tidak adil rasanya saat orang tua itu hanya melihat prestasi anak aja, atau hanya melihat potensi anak itu hanya dibandingkan dengan satu lingkup ruang kelasnya atau hanya dibandingkan dengan mata pelajaran tertentu saja, sehingga itu tadi berpikir terbuka, bersikap inklusif terhadap keberagaman kondisi anak-anak kita. Itu adalah satu kunci menjadi orang tua yang merdeka. Nah, terkait dengan itu, maka Gartner menyimpulkan ada 9 multiple intelligences pada anak atau kecerdasan majemuk. Nah, 9 kecerdasan majemuk ini yang pertama adalah logika matematika. Di sini anak akan biasanya dia cenderung bisa memberikan atau memecahkan solusi-solusi matematika atau permasalahan-permasalahan matematika. Kecepatan dia dalam berhitung itu bagus. Nah, kemudian ya kecepatan dia dalam ini juga hipotesis ya, menyimpulkan sesuatu. Nah, betul. Itu bagus. Itu berarti anak punya kecerdasan logika matematika. Yang kedua adalah kecerdasan linguistik, di mana anak itu dia mahir dalam berbahasa. Iya, dia mahir dalam istilahnya bersikap begitu ya. Iya, bertutur kata, public speaking gitu ya, betul sekali. Kemudian yang ketiga adalah kecerdasan spasial. Nah, anak yang punya kecerdasan spasial ini dia cenderung punya ruang khayal 3 dimensi. Jadi dia biasanya suka dengan infografis. Iya, betul. Jadi kemampuannya dalam menggambar bentuk. Suka gambar ya Ustazah ya. Ya, itu bagus. Menciptakan sesuatu yang imajinatif itu dia kecerdasan spasialnya bagus. Kemudian yang keempat adalah kecerdasan musik. Nah, sudah tahu pastinya ya Ustazah. Kalau musik itu kita pasti berbicara tentang nada, ritme, irama, melodi ya. Anak-anak seperti ini dia punya kecerdasan yang tipe keempat, kecerdasan musik. Kemudian yang kelima adalah kecerdasan kinestetik. Namanya kinestetik pasti bergerak. Biasanya dia suka
di bidang olahraga, seni, tari, pertunjukan ya, performance dan sebagainya. Kemudian yang keenam adalah kecerdasan naturalis. Nah, naturalis ini dia lebih kembali kepada alam, back to nature. Back to nature. Dia suka pada hal-hal yang berbau alam, kepekaan atau kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya, terhadap tumbuhan. Dia suka berkebun. Biasanya suka berpetualang betul juga sekali. ya, Kemudian dia suka memelihara binatang. Nah, kemudian dia suka jiwa sosial terhadap sesama bagus manusia biasanya. dia bagus. Nah, ini anak-anak yang naturalis. Kemudian yang ketujuh, interpersonal. Interpersonal itu dia mampu menjalin hubungan baik dengan lingkungan sekitarnya, dengan sesamanya. Artinya kalau bedanya dengan naturalis, kalau yang naturalis tuh lebih ke alam gitu ya. Kalau yang interpersonal lebih ke individu. Iya. Oh iya. Dia bisa grapia, istilah Jawanya itu grapia, berteman dengan siapa saja. Gitu. Nah, itu. Kemudian yang ke-8 adalah intrapersonal. Nah, intrapersonal ini lebih kepada bagaimana dia mampu untuk istilahnya menjiwai apa-apa yang ada di dalam dirinya begitu ya. Dia mampu menguasai itu. Kemudian yang ke-9 adalah eksistensial. Nah, anak-anak yang eksistensial ini biasanya adalah anak-anak yang suka dengan dunia luar angkasa, space. Dia tertarik dengan bagaimana sih sebenarnya penciptaan alam semesta, proses terbentuknya alam semesta. Rasa ingin tahunya tinggi ya Ustazah ya. Asal usul sebuah kehidupan itu seperti apa. Nah, biasanya anak-anak seperti ini tuh unik. Dan mereka biasanya rata-rata baca-baca buku ensiklopedi biasanya. Mereka kalau sudah besar biasanya jadi ilmuwan atau peneliti. Cocok nih. Wah, itu tadi ya Bapak Ibu wali siswa, ada 9 jenis kecerdasan anak dan tentu saja tiap anak itu mempunyai tipe kecerdasan yang berbeda-beda ya Ustazah Tari ya. Jadi kita sebagai orang tua harus bisa menyikapinya dengan baik. Ya Ustazah Tari, ini saya teringat tadi kan kita bahas tentang ranking ya. Nah, misalkan Ustazah anak saya atau adik saya nih mendapatkan ranking yang sesuai gitu ya. Kemudian saya pengen ngasih hadiah mobil-mobilan ataupun boneka ke adik saya ataupun anak saya tersebut. Nah, itu boleh nggak sih Ustazah sebenarnya kalau kayak gitu? Nah, iya. Iya betul sekali. Wah, ini kayaknya pertanyaannya mancelep jadi saya sendiri. Biasanya nih seringnya kayak gini nih Ustazah Emma. Pernah nggak dengar kayak gini? Pokoknya kamu nanti kalau ranking 1 mama beliin PS deh. Nah, iya bener. Pokoknya entar kalau kamu ranking 2 udah deh. Pokoknya nanti papa beliin kamu buku yang banyak gitu ya. Bener. Kalau dulu Ustazah waktu SD saya juga digituin. Jadi begitu nanti ya? kalau kamu ranking 1 diajak ibu jalan-jalan ke mall kayak gitu. Betul banget. Dulu udah dapat apa aja? Dapat apa ya? Baju, dapat baju. Dapat baju. Oke. Iya, sebagai orang tua itu pasti akan senang dan bangga saat melihat putra-putrinya itu berhasil mencapai atau meraih pencapaian yang diharapkan tapi diharapkan orang tua begitu ya. Belum tentu pencapaian itu diharapkan oleh si anak sendiri. Tetapi rata-rata kembali lagi ke tadi, orang tua melihatnya saat anaknya itu mencapainya itu ya di atas begitu ya. Betul. Dan itu disamakan atasnya, kategori atas itu disamakan dengan siswa yang satu kelasnya. Betul. Padahal sebenarnya proses pencapaian anak itu atas itu berbeda setiap anak begitu. Saat putra-putri kita mencapai sebuah proses belajar selama 1 semester ini, sedikit pun proses itu maka hendaknya kita apresiasi. Tetapi bentuk apresiasinya nih Ustazah. Boleh Bapak Ibu, boleh kalau memang Bapak Ibu atau Mama Papa di rumah ingin memberikan hadiah surprise kepada anak atas pencapaian itu. Tetapi ingat bahwa di belakang hadiah itu tentu ada yang lebih utama, yaitu yang namanya dukungan. Ya, dan dukungan itu berbeda dengan dukungan itu encouragement ya. Kalau Irfan Amali dalam bukunya yang berjudul Disiplin Positif, beliau menyampaikan bahwa dukungan atau encouragement itu berbeda dengan pujian atau praise. Coba deh bandingkan dengan seperti ini. Kakak
kamu hebat, kamu ranking 1 sesuai dengan harapan mama. Pasti kakak nanti semester 2 bisa lebih baik lagi. Itu dukungan atau pujian? Pujian itu ya. Kalau dukungan, kalau kalimatnya seperti ini mungkin ya kalau dukungan. Kakak, terima kasih kakak sudah mencapai proses belajar yang kakak harapkan. Jadi bukan kita harapkan, tapi yang kakak harapkan. Apapun peringkat yang ada di kelas kakak, mama, papa bangga pada kakak. Mama, papa siap mendampingi kakak belajar lagi di semester 2. Itu adalah bentuk dukungan. Ya, jadi bisa dibedakan kalimat dukungan dan pujian. Kenapa kita harus membedakan? Karena menurut Ilvan Amali ya, bahwa dukungan itu dia sifatnya adalah jangka panjang, tetapi kalau pujian dia sifatnya jangka pendek gitu ya. Dan dukungan itu seperti sebuah motor atau penggerak bagi anak untuk dia bisa melejitkan potensinya di semester 2 atau di waktu yang akan datang. Tetapi kalau praise, pujian itu seperti permen yang hanya nikmatnya sesaat. Tetapi saat itu dikonsumsi dalam jangka yang panjang itu malah bisa mengganggu kesehatan. Iya, betul. Kalau kita ngasih permen dicekoi terus itu kan anak-anak batuk gitu ya. Makanya sakit. Banyak permen. Nah, itu jadi beda dukungan dan pujian. Tapi kalau dukungan kita mau ngasih berapapun, ngasih banyak sekali, anak tidak akan sakit. Justru dia akan semakin bisa mengaktifkan tombol-tombol potensinya masing-masing gitu. Nah, kenapa hadiah itu tidak boleh? Karena hampir sama ya hadiah sama praise atau pujian. Kalau hadiah itu anak cenderung dia akan meminta yang lebih. Misalnya, hari ini aku ranking 3, dapat hadiah PlayStation gitu ya. Berarti besok kalau ranking 2 aku mau dapat hadiah apa ya gitu. Jadi anak akan meminta lebih. Kalau ke depan kita memberi hadiah yang lebih rendah dari PlayStation, anak akan ya udahlah males jadinya. Atau mungkin kita sedang tidak menyiapkan hadiah, anak kan ya udah buat apa, nggak ada hadiahnya, buat apa aku melakukan ini. Sehingga garis besar atau kesimpulan yang bisa kita ambil, kalau kita terus memberikan hadiah itu maka kesadaran jangka panjang anak tidak akan terbentuk. Dia hanya akan membentuk kesadaran jangka pendek. Aku hanya belajar karena ada hadiah itu tadi. Gitu. Tapi kalau kita memberikan dukungan bukan hadiah, maka kesadaran jangka panjang dia akan terbentuk bahwa dia belajar itu karena dia butuh. Dia sadar bahwa dia belajar itu karena untuk meraih apa yang dia inginkan di depan nantinya. Misalnya dia ingin jadi YouTuber atau dia ingin jadi gamer. Itu dia juga perlu belajar gitu ya. Nah, itu yang kita inginkan sih di situ. Betul. Oh ya, Ustazah Emma, satu lagi bahwa menurut Rudolf Dakers, anak itu membutuhkan dukungan itu seperti tanaman membutuhkan air. Bayangkan, seperti tanaman membutuhkan air. Berarti setiap hari ya Ustazah. Betul sekali. Setiap hari. Itu rutin. Harus rutin. Harus istiqomah istilahnya. Betul. Iya, agama kita ya. Nah, istiqomah. Nah, sepenting itu sebuah dukungan bagi kehidupan anak-anak, sehingga Rudolf Dakers juga menyampaikan bahwa sebenarnya anak-anak yang tidak sukses atau anak-anak yang dalam tanda kutip nakal, anak-anak yang bagi kita itu dia malas gitu ya, dalam tanda kutip, itu sebenarnya anak-anak yang tidak menerima dukungan. Sehingga kita bagi orang tua harus senantiasa tanpa rasa jenuh, tanpa rasa Ustazah bosen gitu ya, memberikan dukungan terus-menerus pada anak seperti kita menyiram tanaman begitu. Iya, betul-betul ya. Itu tadi Bapak Ibu ya. Dan kesimpulannya ya, ranking itu bukanlah yang utama ya. Memberikan hadiah boleh, tetapi yang paling utama adalah memberikan dukungan kepada anak didik kita ya. Itulah tadi serial videocast kedua ya yang berjudul Ranking Siapa Takut. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di serial videocast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
belajar di SDMM tidak untuk dunia saja, tetapi untuk akhiratku kelak. SD Muhammad